Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas ya sebuah tablet tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah ini merupakan tablet yang digunakan untuk menambah pasokan hemoglobin pada tubuh dengan cara tubuh akan memproduksi hemoglobin lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi tubuh dan kebutuhan untuk proses transportasi atau proses respirasi di dalam tubuh. Nah, tablet tambah darah ini isinya tiap tablet bersalut gula ini mengandung ferrofumarat setara dengan ferro 60 mg. Sementara ada juga tambahannya itu asam folat 0,40 mg atau 400 mikrogram. Nah, teman-teman harus juga melihat di sini bahwa lihat masa kadaluarsanya dan harga ecerannya tertinggi 7.432 rupiah. Nah, tablet ini kalau di tiap apotik berbeda harganya, ada yang harganya 2.800 hingga 10.000. Nah, untuk headnya tadi sudah sekitar 7.000-an. Oke, di sini pastinya untuk tablet ini mengandung zat besi dan asam folat. Zat besi dan asam folat digunakan untuk pembentukan hemoglobin oleh tubuh, mengatasi anemia pada ibu hamil, menstruasi yang berlebihan atau orang-orang dengan menstruasi, remaja putri, kemudian juga pada orang menyusui, masa pertumbuhan dan mengalami perdarahan, misalnya pada laki-laki yang mengalami perdarahan. Jadi laki-laki misalnya luka karena tabrakan sehingga keluar darah dan itu perdarahan ya. Nah, di sini indikasinya secara umum itu memenuhi kebutuhan zat besi dan asam folat, mengatasi anemia kurang zat besi, anemia mikrositik, dan juga mengatasi anemia megaloblastik. Nah, teman-teman, di sini anemia megaloblastik ini bisa terjadi pada ibu hamil dan masa pertumbuhan. Jadi konsumsi tablet ini cukup 1 tablet 1 kali sehari ya teman-teman. Lalu kontraindikasinya bagaimana? Aturan pakainya bagaimana? Nah, aturan pakainya yang paling baik ini minum pada saat perut kosong karena bersamaan dengan makanan lain mungkin akan mengalami gejala mual atau penyerapannya mungkin agak lambat. Nah, tablet ini diminum dengan 1 gelas air mineral saja 1 gelas kurang lebih 240 ml. Dan tidak disarankan itu berbaring setelah minum tablet ini. Setidaknya sekitar kurang lebih setengah jam 30 menit setelah mengkonsumsi obat ini. Nah, untuk kontraindikasi hati-hati pada orang-orang dengan hemosiderosis, hemokromatosis Nah, ini penyakit-penyakit dengan gangguan metabolisme besi, dan juga pada orang-orang dengan ulcus pepticus. Nah, ini gangguan pada misalnya mengalami gangguan pada saluran cerna, misalnya pada lambung lambung yang luka, atau pada orang dengan inflammatory bowel disease. Nah, bisa teman-teman mencari informasinya penyakit-penyakit tadi. Nah, ini juga berkontraindikasi pada orang dengan penggunaan bersama-sama dimercaprol. Nah, dimercaprol dan parenteral besi. Nah, perhatian juga untuk penyimpanan tablet ini, simpannya itu di suhu kamar di bawah 30 derajat Celcius dan disimpan dalam wadah yang kering dan tidak lembab. Nah, seperti tadi kan ada efek sampingnya Nah, efek sampingnya penggunaan ini tentu saja mungkin tiap individu berbeda-beda. Jika terjadi efek samping yang berlebihan, maka bisa dikonsultasikan dengan dokter atau berhenti dulu minum obatnya. Nah,
Kemudian efek samping mungkin saja terjadi pada penggunaannya, yaitu pertama feses ya berwarna gelap. Jadi tinja itu cenderung warnanya agak gelap hitam ya. Mengapa hitam? Karena besi itu bereaksi dengan sulfida yang ada di dalam feses membentuk besi sulfida. Besi sulfida membentuk warna hitam, atau dengan senyawa lain besi bereaksi membentuk warna gelap. Nah, bisa juga menyebabkan rasa mual, muntah, dan konstipasi. Konstipasi ini menyebabkan buang air besar itu mengalami kesulitan. Ini efek sampingnya ya. Nah, untuk kemasannya itu biasanya kemasannya sudah 1 dus ya, 1 kotak, isinya 10 strip. Nah, 10 strip ini ada 10 tablet. Jadi 10 kali 10 ada 100 ya dalam 1 dus. Nah, kemudian lagi ya, pastinya di sini orang-orang dengan gejala anemia itu bisa saja mengkonsumsi obat ini. Misalnya orang-orang dengan merasa pusing ya kan, tidak nyaman, dan dia mengalami berkunang-kunang, itu bisa saja gejala-gejala tanda anemia. Jadi bisa mengkonsumsi tablet ini. Dan tablet ini mengkonsumsinya sebenarnya paling bagus itu malam hari menjelang tidur, ya kan? Karena dengan kondisi itu penyerapannya akan lebih baik. Nah, untuk penyerapan besi yang lebih kuat, disarankan tablet besi ini dikombinasi dengan vitamin C. Jadi minum juga bersama-sama vitamin C. Mau vitamin C apapun bentuknya ya, mau effervescent atau bentuk yang serbuk atau vitamin C yang dibentuk tablet, bisa saja ditambahkan untuk memperkuat penyerapan zat besi. Nah, kita tahu di sini yang namanya kekurangan zat besi itu menyebabkan anemia dengan sel-sel eritrosit yang berukurannya ya kecil, sehingga eritrosit itu cenderung kecil. Jadi akan terjadi anemia mikrositik ya, hipokrom. Sementara apabila kekurangan asam folat atau folic acid menyebabkan eritrosit berukuran besar, megaloblastik. Nah, jadi di sini makrosit nanti akan ditemukan dalam darah ya, dalam darah tepi. Nah, apabila terjadi anemia majemuk, terjadi kurang zat besi dan asam folat, menyebabkan ini mungkin di dalam sel-sel darah akan terjadi 2 populasi tambahan selain populasi normal, eritrosit kecil-kecil dan eritrosit yang besar-besar. Oke ya, dan pengkonsumsi tablet ini mungkin saja dilaksanakan kurang lebih misalnya selama 1 bulan atau 1 minggu atau 2 minggu, tergantung dari kondisi keperluannya. Jadi juga jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi. Dan pastinya ya teman-teman, mengkonsumsinya ini sesuai dengan petunjuk dari dokter atau tenaga kesehatan ya, perawat atau apoteker atau bidan. Dan pastinya lagi di sini ya teman-teman, pastikan cek dulu kadar hemoglobin di laboratorium untuk mengetahui kepastian anemia atau tidak. Misalnya mengalami anemia ringan atau anemia sedang atau anemia berat. Apabila anemia ringan atau anemia sedang, itu cukup dengan pemberian tablet tambah darah. Sementara kalau anemianya sedang hingga berat, itu tidak cukup dengan pemberian tambahan tablet tambah darah, jadi harus melakukan transfusi darah. Dan hati-hati, pasien-pasien dengan talasemia itu malah tidak memberi efek buruk dengan pemberian tablet tambah darah, karena akan terjadinya akumulasi dan tertumpuk di dalam tubuh zat besi, ya kan? Oke, malah lebih baik menghindari penggunaan tablet tambah darah zat besi. Oke ya, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.